Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar dari rumah kan? Yuk kita mulai belajar bersama-sama hari ini. Kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, muatan Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangannya dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, berikut adalah bacaan tentang burung cendrawasih. Dalam bacaan ini ditulis tentang burung cendrawasih yang saat ini sudah mulai punah. Kalian baca bacaan ini dengan teliti. Kalian dapat membaca 2-3 kali agar kalian mengerti isi bacaan. Setelah membaca bacaan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan harus dilestarikan. Yang kedua, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Yang keempat, apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Kalian dapat mengerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut di buku tematik. Tulis dengan menggunakan huruf yang bagus dan rapi. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lain yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentu banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan tersebut. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Teks ini mempunyai judul Kupu-kupu. Ada 3 paragraf pada bacaan ini. Bacalah dengan teliti dan baca 2-3 kali agar kamu dapat memahami isi bacaan. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Kupu-kupu di Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Berikut ini adalah beberapa contoh jenis kupu-kupu yang ada di Indonesia. Yang pertama, kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua. Lalu kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Kupu-kupu dragon ditemukan di Kalimantan. Nah, bagaimana bervariasi bukan bentuk kupu-kupu di Indonesia? Tahukah kamu manfaat dari kupu-kupu? Ya, kupu-kupu membantu proses penyerbukan pada bunga. Hal ini tentu bermanfaat untuk kelestarian tanaman. Kupu-kupu yang hinggap di salah satu bunga memungkinkan benang saat serbuk sari yang ada di bunga tersebut akan menempel ke tubuh kupu-kupu. Setelah serbuk sari itu menempel ke kupu-kupu dan kupu-kupu pindah ke bunga lain, maka kemungkinan serbuk sari tersebut akan bertemu dengan putik. Nah, dari situlah terjadi proses penyerbukan.
Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan, memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Nah, sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tubuh hewan. Berikut ini adalah ikan. Ikan merupakan hewan air. Ikan mempunyai bagian-bagian tubuh dengan fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu mulut. Mulut berfungsi untuk makan. Lubang hidung berfungsi untuk mencium bau, mata berfungsi untuk melihat, sirip berfungsi untuk bergerak, perut berfungsi untuk mengolah makanan, ekor berfungsi untuk bergerak dan mengubah arah gerak. Berikutnya adalah kucing. Kucing mempunyai telinga yang berguna untuk mendengar, mata berguna untuk melihat, hidung berguna untuk mencium bau, mulut dan gigi berguna untuk makan, rambut berguna untuk menutupi tubuhnya, perut berguna untuk mengolah makanan, kaki berguna untuk berjalan dan menerkam mangsa, dan yang terakhir yaitu ekor, berguna untuk keseimbangan. Nah anak-anak, sekarang coba kalian gambar burung merpati ini pada buku gambar kalian. Kemudian beri nama bagian-bagian tubuh burung beserta fungsinya. Pada gambar tersebut ada 5 bagian tubuh burung. Berilah warna yang menarik agar gambarnya terlihat bagus. Baiklah, sekarang saatnya ayo berkreasi. Coba perhatikan hasil karya berikut. Apa nama hasil karya berikut? Ya, benar, mozaik. Nah, apa itu mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, keping kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Nah, sekarang berkreasilah dengan membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Ikuti langkah-langkah berikut. Siapkan dulu alat dan bahan. Untuk bahannya, kalian bisa menggunakan biji-bijian, misalnya kacang hijau, kedelai, kacang hitam, atau kacang-kacang lainnya yang berukuran hampir sama. Kalian bebas menggunakan biji-bijian yang bisa kalian temukan di rumah kalian. Yang kedua yaitu kertas A4. Kalian bisa menggunakan kertas gambar atau kertas folio yang dipotong selebar A4. Selanjutnya yaitu lem. Nah, sekarang alat yang disiapkan yaitu pinset, pensil, dan kuas. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama,
gambar pola seekor hewan di kertas gambar atau kertas A4. Kalian bisa bebas memilih hewan yang kalian sukai. Yang kedua, berilah lem pada bidang gambar. Kalian bisa mengoleskan lem pada gambar yang sudah kalian buat. Yang ketiga, tempelkan biji-bijian dengan rapi. Yang keempat, perhatikan komposisi warnanya. Jadi kalian harus menyesuaikan komposisi warnanya dalam menempel. Setelah selesai, maka kalian menempelkan hasil karya tersebut pada kardus atau kertas yang tebal. Lalu beri hiasan berupa bingkai agar hasil karya kalian lebih indah. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian belajar di rumah. Bu Dwi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.